Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Di pagi ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan tentang teknik dasar pencak silat. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sejarah dalam pencak silat terlebih dahulu. Oke, pencak silat seperti yang kita tahu merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, maka dari itu kita patut bangga ya dengan adanya olahraga tersebut. Oke, dalam pencak silat banyak aspek-aspek yang harus kita ketahui, karena di dalam pencak silat terdapat banyak sekali nilai-nilai luhur yang perlu kita lestarikan. Dalam olahraga bela diri pencak silat terdapat ciri khas, di mana ciri khas tersebut berbeda dengan olahraga bela diri yang lain tentu saja. Contoh saja ketika di taekwondo, di karate, kalian mengenal istilah sabuk. Nah, sabuk di dalam karate dan taekwondo atau mungkin olahraga yang lain kemungkinan besar sama ya, yaitu diawali dari sabuk putih, diakhiri dengan sabuk hitam, lalu dilanjutkan dengan dan 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, dalam pencak silat itu terdapat keunikan, di mana keunikan tersebut berupa pergantian sabuk di sini. Sabuk dalam pencak silat setiap perguruannya itu berbeda. Mungkin di sini ada anggota perguruan dan paham tentang apa yang saya maksud. Contoh di sini adalah dalam pencak silat di perguruan A diawali dengan sabuk berwarna hitam, atau mungkin diawali dengan sabuk berwarna putih, diakhiri dengan sabuk berwarna hijau, atau mungkin berawal dari sabuk polos lalu diakhiri dengan sabuk putih dan seterusnya seperti itu. Ini merupakan bukan kerancuan ya, tapi ini adalah ciri khas dari pencak silat, di mana pencak silat itu berbeda dari perguruan-perguruan yang lain. Dan di dalam pencak silat itu dengan seragam yang berbeda dan dengan sabuk penerapan tingkat yang berbeda bukan menjadikan suatu perpecahan atau suatu ciri untuk membedakan dengan perguruan lain yang harus kita perangi, bukan seperti itu. Tapi pergantian sabuk di sini berguna untuk sebagai keunikan, dan juga keunikan tersebut bisa menyatukan. Ya, itulah pencak silat seperti itu. Jadi disitulah letak keunikan, maka dari itu kita harus bangga. Karena pencak silat di sini seperti yang kita tahu merupakan warisan tak benda yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, yaitu warisan tak benda asli dari Indonesia gitu. Di dalam pencak silat kita kenal dengan istilah 4 aspek. Yang pertama adalah aspek mental spiritual, di mana pada aspek ini menekankan pada kebatinan. Di zaman dahulu para leluhur kita biasanya menguasai ilmu bela diri pencak silat itu tidak semata-mata hanya sekedar iseng atau hanya sekedar main-main saja, akan tetapi mendapatkan ilmu pencak silat benar-benar melalui tahapan yang sangat tinggi. Mungkin bisa dengan bersemedi, bisa dengan rutin berpuasa dan sebagainya. Itu adalah mental spiritual. Di zaman modern ini, mental spiritual bisa ditekankan kepada perasaan kita untuk saling menghormati sesama, yaitu baik di masyarakat maupun di dalam keluarga kita. Oke, yang berikutnya adalah aspek seni budaya, di mana dalam seni budaya ini dalam pencak silat terdapat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan budaya kita. Contoh saja seperti tari tradisional atau musik-musik tradisional yang mengiringi dari pencak silat tersebut. Oke, seperti yang kita ketahui ya, bahwa setiap perhelatan pencak silat terdapat juga gerakan-gerakan tari yang menjadi ciri khas. Mungkin kalau pencak silat di Jawa terbiasa dengan tarian yang lihai, atau mungkin dari Minangkabau, atau mungkin dari Sunda, dari Banten, dan mungkin dari daerah-daerah lain yang belum saya ketahui ya. Itu yang dimaksud tentang aspek seni budaya, di mana seni budaya ini benar-benar menekankan pada nilai-nilai peninggalan atau nilai-nilai luhur yang harus kita lestarikan seperti itu. Oke, yang berikutnya atau yang ketiga adalah aspek bela diri, yaitu aspek bela diri berarti memungkinkan seseorang untuk memiliki kemampuan di bidang bela diri, baik itu secara teknis ataupun untuk mempertahankan dirinya sendiri. Jadi istilah bela diri di sini sangat luas ya. Bela diri mungkin bisa pada keadaan tertekan atau keadaan terpaksa, seperti itu yang saya maksud. Jadi bela diri dalam pencak silat tidak digunakan untuk semena-mena untuk menyerang kaum yang lemah, tetapi pencak silat digunakan untuk membela diri, mempertahankan, seperti itu. Jadi
patut kita perhatikan di sini dalam aspek bela diri bukan semata-mata untuk melumpuhkan atau menyerang seseorang tanpa ada rasa salah, untuk menguasai wilayah tertentu supaya kita berkuasa, bukan seperti itu. Akan tetapi lebih dicondongkan untuk mempertahankan diri. Contoh sebagai lelaki harus memiliki jiwa pejantan tangguh. Atau mungkin seorang lelaki harus bisa memiliki jiwa kesatria seperti itu. Atau bisa juga untuk perempuan, di mana perempuan di sini di zaman modern ini perlu memiliki ilmu bela diri dengan tujuan untuk mempertahankan dirinya agar tidak dipandang lemah oleh lawan jenis atau mungkin dari orang lain yang hendak ingin berbuat jahat untuk perempuan tersebut. Itu adalah aspek bela diri. Untuk yang keempat adalah aspek olahraga. Ya, di zaman modern ini tentu kita ketahui bahwa pencak silat merupakan satu bidang olahraga atau satu nomor olahraga yang dipertandingkan, baik itu dari kejuaraan daerah, kejuaraan nasional ataupun internasional. Ya, untuk aspek olahraga ini yaitu bersifat kompetisi, di mana setiap pelakunya menggunakan ilmu bela diri pencak silat untuk kepentingan memperoleh prestasi seperti itu. Ya, dalam pencak silat pada aspek olahraga dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori fight atau kategori laga, yaitu bertarung di gelanggang, mencoba teknik atau beradu fisik dengan lawan, dan menggunakan teknik-teknik yang telah dikuasai oleh pesilat, tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku. Selain dari laga, yaitu yang kedua seni. Ya, seni di sini masih dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu seni tunggal, di mana seseorang menggunakan menggunakan kesenian yang sudah ditetapkan, yaitu yang sudah pasti gerakannya seperti itu, untuk melawan peserta-peserta lain yang juga melakukan gerakan yang sama, akan tetapi dengan kemantapan dan juga gerakan-gerakan yang setiap individunya memiliki kemantapan tersendiri. Jadi kita beradu keindahan seperti itu. Itu adalah untuk seni tunggal. Yang berikutnya adalah seni ganda, di mana seseorang melakukan simulasi gerakan bertarung dengan seni yang sangat indah, seni yang sangat kreatif sekali, dengan memadukan gerakan-gerakan berupa pukulan, tendangan, hindaran, bantingan, dan juga sebagainya. Biasanya ini juga terdapat senjata-senjata yang dipakai untuk memperindah gerakan seperti itu. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu seni beregu, di mana dalam nomor ini pesilat tidak dibatasi, bisa berapapun. Biasanya untuk di pertandingan internasional itu saya lihat nasional atau internasional itu biasanya 3, di mana orang memperlihatkan gerakan-gerakan yang kompak. Ya, kalau seni tunggal kan hanya 1 orang dan melawan beberapa orang untuk mendapatkan gerakan yang paling indah seperti itu. Tapi kalau bergu benar-benar kompak. Jadi ketika 1 orang di antara 3 orang itu melakukan gerakan kok berbeda sendiri, maka itu akan mengurangi poin seperti itu. Baik, itu adalah nomor pencak silat dalam aspek olahraga. Saya harap di sini kalian paham. Ya, demikian penjelasan saya mengenai olahraga bela diri pencak silat, di mana olahraga tersebut merupakan warisan budaya tak benda asli dari Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Oke, yang berikutnya saya akan mencoba memberikan praktek mengenai teknik-teknik dasar dalam pencak silat, yaitu berupa pukulan, elakan, tangkisan, tendangan, dan cukup seperti itu. Ya, untuk video ini saya mencoba hanya teknik dasar saja, dimana saya akan mencoba membuat video-video tentang pencak silat lagi, yaitu di part 2 dan part 3. Tentu saja kalian harus memperhatikan video-video saya ya. Untuk pencak silat ini saya ingin menekankan bahwa banyak sekali gerakan-gerakan yang harus saya praktekkan, maka dari itu saya tidak bisa hanya 1 video saja. Maka dari itu saya ingin di video ini adalah part 1 seperti itu. Paham ya di sini ya? Mohon untuk diperhatikan. Dan untuk part 2 nanti saya akan upload mungkin minggu depan, dan itu tentang penerapan dari teknik-teknik yang akan saya ajarkan nanti seperti itu. Oke, yuk kita perhatikan. Di dalam olahraga pencak silat kita mengenal istilah penghormatan.
di mana dalam pencak silat itu penghormatan antar perguruan itu berbeda. Ya, yang akan saya bawakan di sini adalah penghormatan secara umum atau biasanya dipakai di satuan pendidikan, gitu ya. Ya, gerakannya cukup seperti ini. Perhatikan ya. Ya, cukup seperti itu. Yuk, coba diulang lagi. Gerakannya hanya seperti ini. Kembali, gitu ya. Ulang lagi. Kembali. Ya, itu adalah salam penghormatan dalam pencak silat atau biasa disebut dengan salam pencak silat, seperti itu ya. Ya, berikutnya yaitu adalah kuda-kuda, di mana penerapan kuda-kuda dalam pencak silat yaitu seperti ini. Ya, coba kalian praktekkan di rumah. Kedua tangan berada di pinggang, lalu sikap badan seperti ini ya, tidak boleh seperti ini atau terlalu ke belakang. Ya, jadi pas seperti ini, mantap seperti ini ya. Nah, ini adalah kuda-kuda tengah, kuda-kuda yang pertama, di mana dalam kuda-kuda ini kita bisa menerapkan berbagai gerakan. Contoh gerakan pukulan, tangkisan, elakan, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kuda-kuda lanjutan. Kuda-kuda lanjutan berarti seperti ini ya. Jadi kuda-kuda tengah seperti ini, lalu kembali ke kuda-kuda lanjutan. Kuda-kuda lanjutan yang saya maksud di sini adalah kuda-kuda untuk memulai banyak serangan ya. Berbagai macam serangan. Contoh, kita bisa melakukan tendangan satu, atau juga kuda-kuda lanjutan seperti ini. Kita bisa memulai dengan pukulan dan juga hindaran, seperti itu ya. Jadi contoh hindaran plus serangan, cap gitu. Paham ya di sini ya. Jadi ini adalah teknik kuda-kuda tengah dan juga kuda-kuda lanjutan. Ya, berikutnya adalah teknik pukulan, di mana pukulan yang saya contohkan ini adalah pukulan tengah. Contoh, oh ya, dalam pencak silat biasanya kita mengenal istilah it seperti itu. Contoh, it. Ya, itu adalah pukulan. Pukulan di sini adalah pukulan pencak silat, di mana serangannya adalah serangan di bagian badan untuk keperluan pertandingan ya di sini ya. Di sini saya mencontohkan untuk pertandingan, berarti ke arah prestasi, bukan ke bela diri secara umum di jalanan. Yuk contoh, saya akan mencoba memulainya dengan gerakan pukulan ke atas, pukulan ke tengah, dan juga pukulan ke bawah. Seperti ini contoh. Paham ya di sini ya? Ya, berikutnya adalah saya mencoba mempraktekkan teknik tangkisan, yaitu tangkisan ke dalam dan tangkisan keluar. Contoh seperti ini. Ya, kita seperti mengambil pedang lalu kita dorong. Ibarat orang mau menyerang ke bagian tengah. Jadi seperti ini. Lagi. Gitu ya. Paham ya di sini ya. Yang berikutnya adalah tangkisan luar, di mana tangkisan luar di sini berbeda dengan tangkisan ke dalam tadi. Kalau tangkisan ke dalam, kita menghalau lawan supaya lawan terjatuh atau mungkin kita bisa menangkapnya. Nah, ketika tangkisan luar, kita berusaha membuang atau menangkap. Contoh seperti ini. Seperti mengambil sabuk di sini ya. Satu, dua. Paham? Yuk coba diulang lagi. Jadi gerakannya seperti ini, seperti mengambil sabuk. Lalu kita buang keluar. Lagi. Nah, itu adalah tangkisan. Oke, yang berikutnya saya mencoba mencontohkan tentang gerakan elakan, di mana elakan ini berfungsi untuk menghindari serangan lawan. Kalau tadi menangkis gunanya untuk menghalau, kalau ini untuk menghindari saja. Dan gerakan elakan ini bisa dibarengi atau bisa dikombinasi dengan gerakan serangan. Contoh saya melakukan elakan terlebih dahulu, yaitu dengan gerakan diimbangi dengan gerakan kaki. Contoh, hits, 1, hits, 2. Jadi lawan mau memukul, mau menyerang, kita menghindar dengan gerakan inkling. Ya, sebut saja gerakannya inkling. Hits, hindar, hits, hindar, hits. Ya, seperti itu. Atau bisa juga dengan menggeser. Jadi ketika inkling tadi, ketika kamu melakukan inkling, kamu melangkah, ya. Tapi kalau gerakan bergeser, kamu tidak melangkah. Jadi posisi seperti ini, tetap berada di kuda-kuda kaki kanan ke depan. Contoh, it's, ya seperti itu. Nah, dikombinasikan dengan gerakan menyerang. Contoh yang pertama tadi, gerakan Gerakan melangkah. Contoh, it's,
lang, ya. Lagi, coba. Gerakan mengelak dengan cara langkah dan diiringi dengan gerakan menyerang. Ich, hop, wah, gitu. Ya, bisa juga dengan pukulan. Ich, hop, ya, bisa juga seperti itu ya. Atau gerakan yang menggeser tadi, contoh. Nah, untuk serangannya tentu setiap elakan memiliki kombinasi yang berbeda. Ya, itu yang bisa saya contohkan. Ya, berikutnya saya akan mencoba mencontohkan gerakan tendangan, di mana tendangan yang akan saya contohkan ini merupakan tendangan khas dari pencak silat, yaitu coba kedua tangan berada di depan seperti ini, kiri di atas, kanan di bawah seperti ini. Lalu mencoba gerakan. Oke, kaki tidak terlalu rapat. Ini hanya dasar dulu ya. Contoh, ich, he, ya, ditirukan, ich, he, gitu. Ubah yang kiri, ya, kanan di atas, kiri di bawah. Ich. Ya. Kenapa kok tangan saya seperti ini? Ini berguna, tangan kiri saya berguna untuk melindungi area muka, sedangkan tangan kanan saya berguna untuk melindungi kemaluan atau berada di perut. Contoh penerapannya. Ya, coba kaki kiri ke depan, kaki kanan di belakang. Coba gerakan pencak silat. Kita mencoba sikap pasang terlebih dahulu. Ich. Lagi, ich, ya, ini adalah tendangan depan ya. Lagi, ich, ganti yang kiri, ya. Lagi, ich, mudah bukan tendangan depan yang saya praktekkan tadi? Ya, berikutnya saya akan mencoba mencontohkan gerakan tendangan, di mana tendangan yang akan saya contohkan ini merupakan tendangan khas dari pencak silat, yaitu coba kedua tangan berada di depan seperti ini, kiri di atas, kanan di bawah seperti ini. Lalu mencoba gerakan. Oke, kaki tidak terlalu rapat. Ini hanya dasar dulu ya. Contoh, ich, he, ya, ditirukan, ich, he, gitu. Ubah yang kiri, ya, kanan di atas, kiri di bawah. Ich, ya. Kenapa kok tangan saya seperti ini? Ini berguna, tangan kiri saya berguna untuk melindungi area muka, sedangkan tangan kanan saya berguna untuk melindungi kemaluan saya atau berada di perut. Contoh penerapannya. Ya, coba kaki kiri ke depan, kaki kanan di belakang. Coba gerakan pencak silat. Kita mencoba sikap pasang terlebih dahulu. Ich, lagi, ich, ya. Ini adalah tendangan depan ya. Lagi, ich, ganti yang kiri, ya. Lagi, ich, mudah bukan tendangan depan yang saya praktekkan tadi? Ya, berikutnya saya mencoba mempraktekkan tendangan pencak silat, yaitu jurus tendangan sabit. Ya, tendangan sabit dilakukan dengan cara setengah lingkaran seperti ini. Ya, setengah lingkaran. Jadi kalian bisa melakukan pemanasan seperti ini. Ya, untuk penerapannya seperti ini. Perhatikan ya. Kuda-kuda lanjutan. Ingat, tangan kanan berada di bawah, tangan kiri berada di atas untuk melindungi. Hop. Ya. Hop. Ya. Nah, itu mungkin gerakannya kurang bagus ya, karena saya tidak maksimal. Coba lagi. Set. Ya. Lalu tendangan kiri diubah. Set gitu. Ya, paham ya di sini ya. Untuk gerakan yang saya contohkan tadi mungkin terlihat lucu, coba kalian praktekkan karena di sini saya tidak maksimal ya. Coba diulangi lagi untuk gerakan sabitnya. Hop. Ya, jadi gerakannya menyabit ya. Contoh dipadukan dengan gerakan elakan tadi. Ya, contoh. Hop. Ya, pas ya. Jadi gerakan sabit biasanya diimbangi dengan gerakan elakan. Contoh lagi. Hop, pang gitu. Ya, paham kan di sini? Dalam praktek pencak silat yang saya bawakan hari ini, saya tidak mengambil dari satu perguruan manapun, akan tetapi saya mempelajarinya dari buku paket yang kalian punya di sini, atau mungkin siswa SD, SMP, mungkin bukunya beda. Ya, yang saya bawakan ini adalah buku SMA ya. Jadi harap maklum apabila yang nanti saya bawakan akan cenderung agak kaku atau gimana. Oh iya, perkenalan dulu. Untuk saya sendiri kebetulan di sini juga tergabung dalam satu perguruan,
di mana dalam satu perguruan itu kita kenal istilah adat, di mana adat di sini tidak boleh disebarluaskan ya. Ketika Anda di sini mendalami pencak silat di satu perguruan, tentu paham apa yang saya katakan. Maka dari itu di sini saya membawakan pencak silat melalui metode pembelajaran, yaitu saya mempraktekkan apa yang ada di buku paket ini. Oke teman-teman, demikianlah pembelajaran penjas orkes materi pencak silat, yaitu tentang teknik dasar dan juga sejarah singkat yang telah saya bawakan. Untuk berikutnya saya akan mencoba mempraktekkan kembali masih pencak silat, yaitu part 2, di mana di part 2 nanti saya akan membawa pasangan untuk menjelaskan lebih detail, yaitu menerapkan dari apa yang sudah saya berikan tadi. Saya harap kalian di sini memperhatikan dengan sesama. Oh iya, saya sampaikan untuk kedepannya, kalian yang melihat video saya kok merasa gerakan saya ini kurang pantas atau mungkin bahasanya wagu seperti itu, apalagi kalian yang anggota perguruan atau mungkin kalian atlet pencak silat, mohon dimaklumi karena saya di sini membawakan pencak silat adalah untuk dasar saja, yaitu guna memenuhi pembelajaran penjas orkes di sekolah, bukan ke arah prestasi atau ke arah keatletan seperti itu. Mungkin di part 4 atau di part 5 nanti saya akan mencoba memberikan edukasi mengenai bela diri yang matang, yaitu mungkin khusus keatletan. Untuk di part pertama kali ini saya mencoba mengenalkan pencak silat terlebih dahulu untuk teman-teman di sana yang kurang mengetahui tentang pencak silat terlebih dahulu. Oke, tolong like dan subscribe ya, dan juga tulis di kolom komentar supaya saya lebih bersemangat lagi. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.